dari perspektif psikologi, artinya healing itu metode yang digunakan oleh seseorang untuk bisa memulihkan kondisi kesehatan mentalnya maupun juga kesehatan secara fisiknya nih. Jadi pemulihan itu bukan arti hilang sama sekali tekanan yang dirasakan dalam kehidupannya, tetapi pulih itu yang ingin dicapai. Salam perspektif baru untuk Anda, pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Saya Hayat Mansur kembali hadir memandu acara favorit kita semua, yaitu wawancara khusus Perspektif Baru, Sahabat Perspektif Baru. Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama 2 tahun lebih, ditambah tekanan hidup dan juga tekanan pekerjaan yang menerpa sehari-hari telah membuat banyak orang mengalami gangguan kesehatan mental. Seperti salah satunya adalah stres. Nah, kini setelah pandemi COVID-19 mulai mereda, kegiatan healing menjadi salah satu kegiatan yang favorit di kalangan masyarakat kita. Lalu bagaimana konsep healing yang tepat? Nah, karena itu hari ini kami menghadirkan seorang narasumber dari psikolog klinis, yaitu Silvani Dianita Sitorus, Magister Psikologi, yang bekerja sebagai psikolog klinis di 2 rumah sakit di Jakarta dan juga melayani di aplikasi kedokteran di media sosial. Halo Fani. Halo Pak. Iya. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Nah, di sela-sela kesibukannya juga kerja di sebuah kementerian di Indonesia. Kami mewawancari Silvani, tentu saja kami mewawancarainya secara online, artinya secara Zoom. Dan ini juga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Fani, pandemi COVID-19 yang berlarut-larut tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental masyarakat. Sebagai upaya untuk menjaga kesehatan mental dan juga sekaligus untuk memulihkan gangguan kesehatan mental, kini healing menjadi pilihan favorit masyarakat kita. Nah, dari pemantauan kami di media massa dan media sosial, kegiatan healing berupa ke tempat wisata dan menginap di hotel menjadi pilihan yang paling banyak diposting. Benarkah healing dengan ke tempat wisata dan juga menginap, apalagi menginap di hotel mewah, merupakan salah satu kegiatan bentuk healing? Oke, terima kasih. Pertama saya mengucapkan terima kasih nih kepada Yayasan Perspektif Baru ya yang telah mengundang saya dan kita bisa berdiskusi terkait dengan tren topik yang lagi hits nih ya. Tema healing ya, oke. Pertanyaan dari Pak Yayat ini sangat bagus banget. Jadi pertama yang mau saya sampaikan bahwa healing itu sebenarnya salah satu metode ya, cara yang digunakan oleh kita untuk bisa memulihkan diri sendiri. Nah, healing yang seringkali kita lihat di tayangan media sosial seperti, aduh saya pengen healingnya ke Bali misalnya ya, atau destinasi wisata lainnya yang sekarang ini menjadi tren akibat telah terbukanya peluang untuk bisa berpergian, bisa saja dijadikan salah satu cara untuk bisa merelief stres itu sendiri. Namun pertanyaannya, apakah setelah itu benar-benar si individunya langsung healing atau enggak gitu. Jadi pemaknaannya betul-betul harus dipahami dulu nih. Healing untuk ke diri sendiri atau tujuan yang ingin dicapai itu benar-benar dia akan memperoleh heal atau kesembuhan itu gitu. Jadi apa makna healing yang tepat ini dari sisi psikologi? Kalau orang-orang kinian ya menyebutnya healing itu hilangkan pusing. Nah, kalau dari sisi psikologi, apa itu healing itu yang tepat? Ya, healing itu sederhananya penyembuhan ya. Healing bahasa Inggris kan dari kata bahasa Inggris heal, sembuh gitu, pulih. Nah, kalau dari perspektif psikologi, artinya healing itu metode yang digunakan oleh seseorang untuk bisa memulihkan kondisi kesehatan mentalnya maupun juga kesehatan secara fisiknya nih.
Jadi perspektifnya harus kedua-duanya harus berkaitan satu dengan lainnya. Dan tujuannya adalah mengurangi potensi tekanan dalam kehidupannya, bukan menghilangkan sama sekali. Jadi pemulihan itu bukan arti hilang sama sekali tekanan yang dirasakan dalam kehidupannya, tetapi pulih itu yang ingin dicapai gitu, kurang lebihnya. Nah, dalam healing ini apakah bisa dilakukan secara sendiri atau istilah kerennya self healing untuk memulihkan kesehatan mental atau mengurangi tekanan mental ini? Oh ya, betul. Bisa banget, bisa. Self healing itu bisa dilakukan oleh setiap orang kok, karena kita perlu meyakini ya bahwa diri sendiri itu punya kemampuan antibodi yang sangat baik sekali. Namun yang perlu diingat adalah kita perlu memahami dulu tekanan apa yang dihadapi oleh setiap orang, karena kerentanan tekanan hidup setiap orang kan berbeda-beda ya. Kalau healingnya yang ingin dicapai terkait dengan tekanan yang lebih pada hal keseharian, misalnya stres kerja, atau misalnya berkaitan dengan hal-hal yang tidak terlalu rentannya terlalu agak berat, self healing itu bisa dilakukan oleh diri kita sendiri ya. Misalnya nih, self healing yang paling sederhana yang saya sering terapkan juga adalah teknik grounding. Nah, bisa dijelaskan mengenai self grounded ini? Oke, teknik grounding itu lebih kepada metode untuk bisa merasakan hal-hal yang terkait di sekitar kita nih. Misalnya, kita bisa menggunakan 5 panca indera kita nih dalam merasakan apa yang ada dalam tekanan kita. Pertama, kita bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Jadi teknik menggunakan panca indera mata, kemudian pengecap, kemudian perasa, dan kita juga bisa menggunakan teknik mendengarkan apa yang terjadi nih di sekitaran kita. Jadi sangat sederhana sih metodenya, tapi memang harus dibimbing oleh beberapa mungkin profesional, atau bisa juga secara mandiri, tapi kita perlu menyediakan waktu yang cukup untuk diri kita sendiri nih. Nah, teknik grounding itu kalau pemahaman saya seperti teknik meditasi, benar kah? Ya, seperti meditasi, tapi ini lebih sederhana ya. Bisa dicontohkan? Oke, tapi sebelum menuju kepada teknik grounding, mungkin saya mau ajak dulu nih, nanti pendengar itu bisa pertama-tama kenali dulu nih, masalah yang lagi dihadapin apa dulu. Ya, jadi sebelum ke teknik grounding, misalnya secara sederhana, beban kerja nih, misal beban kerja yang dihadapi oleh para pekerja di kantor sehari-hari gitu. Misalnya kita ambil kerucut lagi, oke, permasalahan yang kita rasakan apa sih? Lebih Stres kepada misalnya. stres, atau kok terlalu banyak nih pekerjaan saya ini sehari-hari ya. Oke, kita bisa lakukan itu di tengah-tengah kesibukan kita. 1 kali 24 jam, masa sih nggak ada waktu 5 menit? 5 menit duduk diam aja di ruangannya masing-masing, space-nya itu kita siapkan, kita tenangkan dulu pikirannya setidaknya, atau kita pejamkan mata dulu dan kita berikan dulu ruang dalam otak kita itu untuk merasakan apa yang ada di sekitaran kita. Sebagai contoh, kita gunakan indera pendengaran kita nih. Kita kenali selama beberapa menit atau beberapa detik lah, 5 detik utama untuk bisa mengenali apa sih yang ada di sekitaran kita. Misalnya, kalau ada kita dengar secara konsentrasi itu, kita dengar ada detik waktu, jam dinding kita berdetik, oke, kita dengarkan, kita rasakan, kemudian kira-kira apa yang kita hirup nih. Setelah kita dengarkan, kita hirup apa yang ada di bau-bauan apa yang ada di sekitar kita nih. Ya, dan kemudian setelah itu kita melihat apa yang ada di sekitaran kita itu apa saja, benda-benda apa yang ada terjadi di sekitar kita, seperti itu. Dan setelah itu baru kita mencoba untuk merasakan diri kita dengan memeluk diri kita sendiri dan katakan bahwa diri kita itu adalah orang yang sangat berharga dan kita pantas untuk bisa memantaskan diri kita untuk bisa bahagia. Dan lakukan itu sesering mungkin, seefektif mungkin, sehingga untuk bisa membangkitkan konsep diri kita sendiri akan tekanan-tekanan kita hadapi itu tidak selamanya akan berada di diri kita sendiri. Nah, itu dilakukan bisa di ruangan kantor, tidak perlu pergi ke tempat wisata atau pergi menyendiri ke hotel mewah gitu. Ya,
Kalau misalnya kondisi secara ekonominya lagi pas-pasan kan agak sulit ya. Kalau misalnya kita mau pergi, terus kan butuh nilai ekonomis yang tinggi. Nah, kalau memang kita nggak ada kesempatan itu, atau misalnya juga kita pengen yang lebih sederhana, 5 menit di waktu ruang kita juga itu bisa kok dilakukan. Karena kan nggak selamanya kita punya waktu yang cukup untuk benar-benar hadir berada di tempat wisata gitu ya. Bukan berarti saya katakan tempat wisata itu bukan menjadi salah satu cara yang bisa digunakan untuk bisa stress relief, bisa. Tapi Biaya. dimanapun kita berada, kita bisa lakukan kok. Oke, Fani. Kalau kita untuk kesehatan ya, fisik, kalau kita minum obat kan ada dosisnya, 3 kali sehari. Nah, untuk self healing ini, apakah ada dosisnya ataukah ya bebas aja mau hari ini cuma sekali, besok 2 kali, besoknya lusanya 3 kali. Nah, apakah ada dosis-dosis untuk self healing? Oh ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Reaksi kita terhadap sebuah pengalaman kesehatan mental itu sebenarnya hampir sama dengan reaksi kita terhadap kita ketika kita merasa sakit secara fisik ya. Misalnya kalau saya merasakan sakit kepala, otomatis kita selalu intensitas kita kepada sakit kepalanya, karena itu kelihatan, kan gitu ya. Nah, kalau kesehatan mental kadang-kadang kan nggak kelihatan ya. Betul. Kayak apa, gunung es gitu. Dirasakan kalau udah mulai memberikan alert-nya itu ke kesehatan fisiknya. Nah, sebenarnya reaksi kita terhadap kesehatan mental tuh sama-sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Yang kita perlu lakukan adalah memberikan prioritas yang utama juga kepada kesehatan mental kita, sesering mungkin pun boleh-boleh saja, minimal tadi saya katakan 5-7 menit di pagi hari, di siang hari, di saat-saat kita break. Karena kan tubuh itu butuh istirahat kan ya. Bayangkan kita memberikan perhatian kepada gawai kita untuk kita cas, kenapa kita nggak berikan prioritas istirahat itu juga pada tubuh kita itu sendiri. Nah, sama seperti itu sih perlakuannya. Saya menganggapnya seperti gawai sih. Apa manfaatnya bagi mental kita jika kita sering melakukan self healing? Misalnya setiap hari 5 menit sekali. Oh ya, manfaatnya bagus banget, bagus banget. Kenapa saya bilang bagus? Kita bisa memiliki perspektif konsep diri yang baik terhadap diri kita sendiri. Kita jadi lebih menghargai terhadap kebutuhan kesehatan mental kita yang kita bisa penuhi, itu bisa memberikan pengaruh yang baik juga pada kesehatan tubuh kita juga ya. Jadi kalau kata WHO itu bilang tak ada kesehatan fisik tanpa ada kesehatan mental. Jadi dua-duanya harus menjadi hal yang terikat satu sama lainnya gitu. Tidak ada kesehatan fisik tanpa memperhatikan kesehatan mental. Jadi ini betapa pentingnya kesehatan mental untuk menjadi perhatian kita semua. Karena jika fisik kita oke, tapi kesehatan mental kita terganggu, maka produktivitas kita tentu pasti akan terganggu. Dan dalam hal ini tentu saja untuk bisa mengenali kesehatan mental ini sangat sulit. Beda dengan kesehatan fisik, kalau kita kepala pusing kan dirasakan, atau kita ingusan, pilek gitu kan dirasakan. Tapi bagaimana cara mengenali bahwa kesehatan mental kita mulai terganggu? Jadi cara utama adalah kita belajar untuk bisa peduli terhadap body sensation kita. Gitu. Kalau selama ini kita seringkali merasakan sakit kepala, kemudian tadi juga dikatakan mudah sakit flu misalnya ya. Nah, artinya kita itu sebenarnya memiliki porsi untuk memahami kondisi tubuh kita tuh lagi nggak baik-baik aja, gitu ya. Nah, kalau sedang kondisi yang tidak baik-baik aja, kita harus berikan admit nih, oke, I'm not good nih, I'm not delicious enough gitu ya. So di momen seperti itu kita perlu kasih jeda untuk diri kita sendiri, atau setidaknya kalau kita punya kebiasaan untuk bisa mencatat juga perlu tuh. Kita coba deh cermati dan amati, kemudian catat kira-kira sensasi apa yang kita rasakan dari kondisi fisik kita dulu ya. Kalau misalnya bangun pagi hari ini saya kok ngerasa badan saya agak capek ya, atau misalnya kok sayanya pegel-pegel ya. Nah, bisa jadi bukan terjadi karena kita memang capeknya, tapi mungkin sebelum pengalaman capek itu terjadi,
mungkin ada pengalaman-pengalaman lainnya yang mempengaruhi gitu. Nah, jadi baiknya untuk bisa menemukan kenali, kita coba amati dulu selama 1 minggu terakhir aja. Apa sih yang terjadi dalam tubuh kita itu? Yang kedua, kita amati juga bagaimana cara berpikir kita selama 1 minggu. Nah, misalnya kita cek dari setiap hari mood tracker kita kayak gimana nih, ya kan? Misal sebagai contoh, bisa pagi hari saya mood trackernya kayaknya normal-normal aja. Normal itu dalam arti ya nggak terlalu kesel, nggak terlalu sebel. Nah, kenali dulu emosinya. Ya, kadangkala yang sering kali saya temui, emosi yang sering digunakan itu yang diketahui oleh setiap orang hanya emosi marah-marah, ya, kesel, sedih itu, ya. Padahal ada emosi yang baiknya loh, afirmasi positifnya, ada emosi bisa menghargai diri sendiri, proud terhadap diri sendiri, confidence, terus excited, itu kemana? Nah, itu coba dibangun emosi-emosi yang baik itu, tapi tidak meninggalkan juga emosi-emosi lainnya, ya. Jadi pertama menemukan body sensation, menemukan juga apa yang terjadi dalam diri kita selama sehari-hari, menemukan emosi kita yang ada di sehari-hari seperti apa. Dalam 1 minggu di awal aja. Nah, itu kan kita mengenali diri kita sendiri dan kadang-kadang emosi kita itu berubah gitu loh. Itu dari faktor di luar diri kita. Misalnya faktor teman, bisa ada teman yang istilahnya julid atau ngebully. Nah, itu apakah itu harus kita cermati juga sebagai gangguan mental untuk diri kita? Oh ya, boleh aja. Tapi yang kita pahami adalah dari sisi hal-hal yang di luar diri kita itu, kadang kita nggak punya border ya terhadap hal yang terjadi di luar diri sendiri. Sehingga ibaratnya spons tubuh kita itu kita gunakan menyerap semuanya tanpa adanya saringan gitu. Jadi kita perlu juga belajar untuk bisa memfilter apa saja yang nggak bisa kita kontrol ya di luar diri. Kita kan nggak bisa kita kontrol pikiran orang lain, emosi orang lain, nggak bisa kita kontrol. Nah, fokusnya adalah sebenarnya kontrol aja apa yang bisa kita kontrol daripada kita mengontrol terhadap sesuatu yang nggak bisa kita kontrol for what. Itu yang seringkali menjadi beban mental yang secara nggak sadar kita bawa seperti ransel emosi yang nggak pernah selesai. Nah, apa dampaknya kalau kita tidak bisa mengontrol itu bagi kita dan kehidupan orang lain? Oke, dampak yang seringkali terjadi gangguan kecemasan. Yang paling ringannya kan gitu ya, orang seringkali dewasa ini mengalami kecemasan yang intensitasnya tinggi banget gitu. Akhirnya kalau kecemasan itu tidak bisa teratasi dengan baik, bisa mengarah kepada gangguan depresi. Kalau depresinya nggak bisa teratasi, bisa mengalami peningkatan-peningkatan serius, ya khawatirnya bisa mengalami pada gangguan-gangguan kesehatan mental yang lain-lain ya, yang tidak kita harapkan ya. Jadi gangguan kesehatan mental yang paling bisa kita kenal itu gangguan kecemasan kita sendiri itu seperti apa sih? Kalau dalam menjaga kesehatan fisik, kan jelas kita ada kegiatan olahraga atau pola konsumsi makanan yang sehat. Nah, kalau untuk menjaga kesehatan mental, apa yang harus dilakukan? Yang paling pertama adalah jaga asupan pola pikirnya ya, gitu. Karena Bagaimana tuh contohnya? what we saw is what we get, gitu. Kenapa saya bilang apa yang kita lihat itu menjadi cikal bakal kecemasan berikutnya adalah karena itu yang pertama kali kita lihat. Setiap hari kita bangun tidur yang kita lihat adalah kondisi di sekitaran kita kan. Nah, kita perlu belajar untuk bisa memfilter tabungan otak kita dengan baik. Jangan sampai isi tabungan otak kita seringkali terkuras seperti tabungan di dompet gitu ya. Ya kan, kalau tabungan otaknya nggak terisi dengan baik, tabungan dompetnya nggak sama. Jadi ya oke, kita harus bijaksana nih untuk bisa memelihara kesehatan pikiran kita dengan baik supaya apa? Supaya tidak mempengaruhi pada emosi kita, dan juga yang paling utama nih, kalau pikiran tidak bisa terkontrol, emosi juga bisa berdampak. Nah, kalau kedua-duanya ini tidak bisa saling berteman dengan baik, yang bisa terlihat adalah perilakunya gitu. Karena
perilaku itu ibarat menurut saya itu kayak interpreter, menginterpretasikan apa yang dipikirkan dan emosikan, gitu ya. Kan seringkali perilaku kita itu yang dilihat dari orang lain, berdasarkan apa? Dari pikiran dengan juga emosi. Yang kedua, tentunya saya juga mengajak untuk bisa memelihara pola makan. Kenapa pola makan itu penting? Karena apa yang kita makan itu adalah mencerminkan diri kita sendiri. Dan terakhir pola istirahat. Pola istirahat itu ibaratnya sebagai energize untuk diri kita memelihara kesehatan fisik kita secara baik. Gak usah punya banyak pikiran orang yang gak tidur selama 1 hari aja. Saya yakin banyak masalah dalam hidupnya ya. Gak usah banyak masalah gitu. Cobain deh, kalau nggak tidur seharian gimana moodnya? Pasti rasanya kesel, bete gitu seharian. Nah, kalau udah bete seharian pasti akan mempengaruhi pada pola kerjanya. Dan yang terakhir itu tadi, menurut saya kalau olahraga itu hanya sebagai suplemen ya. Suplemen boleh dipakai, boleh nggak. Tapi kalau dipakai lebih baik lagi. Oke, thank you, Fani. Jadi saya ingatkan kembali bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi untuk menjaga dan juga mengobati atau mencegah gangguan kesehatan mental, pilihlah teknik healing yang tepat untuk Anda. Terima kasih. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.